Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan ringkasan laporan keuangan Kementerian Pertanian tahun 2014, yaitu berisikan berdasarkan pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/55 ayat 2 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, yang mana pembendaharaan negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 PMK 05 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah menjadi 233 PMK 05 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 PMK 05 Tahun 2007 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintahan pusat. Menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang yang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian, negara atau lembaga atau LKKL yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP. Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Bagian Anggaran atau BA018 tahun 2013 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP. Saya Faradila Deapsari dan saya akan menyampaikan laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014. Realisasi pendapatan negara pada tahun 2014 adalah berupa pendapatan negara bukan pajak, yaitu senilai Rp364.053.816 atau mencapai 232,98% dari estimasi pendapatan senilai Rp154.412.334.656. Realisasi belanja tahun 2014 senilai Rp13.202.504.152.844 atau mencapai 92,72% dari alokasi anggaran senilai Rp14.295.775.533.000. Nama saya Salina Ramadhani. Di sini kami akan menjelaskan bagian dari neracanya. Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2014 dan 2013. Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses sistem akuntansi instansi sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 PMK 05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233 PMK 05/2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 PMK 05/2007 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintahan pusat. Lalu, nilai aset per 31 Desember 2014 dicatat dan disajikan senilai Rp18.059.382.300 yang terdiri dari aset lancar senilai Rp1.044.059.090.678. Aset tetap atau neto setelah akuntansi penyusutan senilai Rp16.438.754.597 piutang jangka panjang atau neto setelah penyisian piutang dan aset lainnya neto setelah akuntansi penyusutan masing-masing senilai Rp4.945.150.000 dan Rp133.6.591.875.000. Nilai kewajiban seluruhnya tersaji adalah senilai Rp26.644.455.835.000 yang merupakan kewajiban jangka pendek
nilai ekuitas dana disajikan senilai 17.985.426.926.465 rupiah, dan terdiri dari ekuitas dana lancar senilai 1.414.414.634.843.000 dan ekuitas dana investasi senilai 16.568.291.062 rupiah. Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan neraca. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh standar akuntansi pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian laporan realisasi anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, pendapatan negara dan hibah dan belanja negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Dalam penyajian neraca, untuk periode pertanggal 31 Desember 2014, nilai aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.